Ya, baik. Selamat pagi, Bu Ika, suster, dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pembelajaran berbasis masalah. Adapun 4 rangkaian yang akan dilaksanakan yaitu pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Kita masuk ke dalam pemaparan materi. Jadi di sini kami membawakan materi pembelajaran berbasis masalah. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu pertama Lorenza Parupang, saya sendiri sebagai moderator, kemudian ada El Studi, Taufik Sanjaya, Rina, Meira, dan Marcella sebagai pemateri. Latar belakang dari materi kami yaitu pada era saat ini sulit untuk memecahkan sebuah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari menjadi rintangan para peserta didik. Banyak dari peserta didik tidak tahu harus melakukan apa untuk menyelesaikan permasalahan. Tak jarang juga banyak dari mereka enggan menyelesaikan permasalahan karena malas berpikir mencari jalan keluar permasalahan tersebut. Maka dari itu, kelompok kami membuat materi pembelajaran berbasis masalah dengan tujuan agar dapat membantu peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan yang ada melalui pembelajaran. Ya, kemudian ada tujuan yang akan kita capai melalui presentasi ini, yaitu pertama, kita dapat mengetahui definisi pembelajaran berbasis masalah. Kedua, kita dapat mengetahui bagaimana karakteristik pembelajaran berbasis masalah. Dan yang ketiga, mengetahui kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis masalah. Dan yang terakhir, kita dapat mengetahui sintak atau langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah. Baik, kita masuk ke dalam pemaparan materi oleh pemateri. Yang pertama, pengertian, kemudian dilanjutkan karakteristik dan kelebihan kekurangan, dan diakhiri oleh sintak model pembelajaran berbasis masalah. Untuk teman-teman pemateri, saya persilakan. Baik, pengertian model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning adalah suatu model pembelajaran yang dimulai dengan menghadapkan siswa pada masalah nyata atau masalah yang disimulasikan. Pada saat siswa berhadapan dengan masalah tersebut, maka ia akan menyadari bahwa untuk menyelesaikannya ia akan menggunakan kemampuan berpikir kritisnya, pendekatan sistematikanya, dan diperlukan pengintegrasian informasi dari berbagai disiplin ilmu. Baik, akan saya lanjutkan setelah mengenal dari definisi pembelajaran berbasis masalah. Selanjutnya kita masuk dalam karakteristik. Untuk karakteristik yang pertama, yaitu permasalahan menjadi poin permulaan dalam belajar. Kedua, guru yang bertindak sebagai fasilitator dalam menentukan penyelesaian masalah. Ketiga, permasalahan yang disajikan siswa merupakan masalah autentik, sehingga siswa di sini dapat memahami masalah tersebut dengan mudah. Keempat, belajar adalah kolaboratif, komunikasi, serta kooperatif. Kelima, pengembangan keterampilan inquiry atau pertanyaan dan pemecahan masalah dengan mencari solusi suatu permasalahan. Keenam, siswa belajar mengarahkan diri menjadi hal yang utama. Dari 6 karakteristik tersebut, terdapat juga karakteristik yang lainnya, seperti proses pembelajaran ini berlangsung dalam kelompok kecil. Kemudian, problem ini menjadi wadah untuk siswa mengembangkan keterampilan pemecahan masalah klinik. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh El Studi. Kelebihan dari pembelajaran berbasis masalah yang pertama, dalam pembelajaran siswa dapat berpikir secara kritis. Kedua, siswa diberi kesempatan untuk melewati tantangan dalam memperoleh pengetahuan baru.
Ketiga, siswa diajak untuk menggabungkan pengetahuan yang diperoleh dengan kehidupan sehari-hari. 4. Siswa memiliki kemampuan dalam menyelesaikan suatu permasalahan di kehidupan nyata. Lanjut. Kelima, siswa diberikan kesempatan untuk bekerja kelompok bersama teman lainnya. Siswa mempunyai kemampuan untuk menilai diri sendiri dan dapat mempresentasikan dari pemecahan masalah yang mereka kerjakan. Keenam, siswa diberi kebebasan untuk mencari sumber kebenaran, baik dari internet, buku, observasi, dan wawancara. Dan terakhir, siswa tidak banyak menghafal sebuah materi karena mereka dibiasakan untuk menghubungkan suatu masalah dengan kehidupan sehari-hari. Baik, untuk kekurangan pembelajaran berbasis masalah, ini yang pertama, guru perlu waktu cukup lama untuk meyakinkan pada siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan sendiri atau berkelompok. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah kurang cocok untuk semua mata pelajaran. Hanya beberapa mata pelajaran saja yang dapat diterapkan untuk model pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga, perlunya guru yang memiliki kemampuan lebih untuk membangun siswa dalam meyakinkan siswa agar dapat mengikuti pembelajaran berbasis masalah secara efektif. Yang selanjutnya, sintak. Sintak model pembelajaran berbasis masalah merupakan langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah. Langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah adalah yang pertama, orientasi pada siswa. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ya, baik. Itu dia pemaparan dari kelompok 4. Sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Pertanyaan pertama dari kelompok 1. Pembelajaran berbasis masalah memiliki kekurangan, yakni guru perlu waktu lama untuk meyakinkan siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan sendiri atau kelompok. Berikan contoh permasalahan tersebut, kemudian apakah ada strategi tersendiri atau solusi dari kelompok untuk membantu guru mengatasi kekurangan tersebut. Silakan untuk teman-teman kelompok 4 menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dengan langsung memberikan contoh permasalahan. Untuk permasalahannya yaitu menebungnya sampah. Dan guru memberikan jawaban yaitu dengan membuat tempat sampah atau mendaur ulang. Cara meyakinkan kepada siswa bahwa solusi dari permasalahan itu yaitu dengan yang pertama, guru perlu menguasai apa yang harus disampaikan. Guru harus mengetahui cara membuat tempat sampah dan cara mendaur ulang. Guru harus menyampaikan dengan jelas dan terperinci. Dan guru memberikan waktu kepada siswa untuk mendiskusikan jawaban yang diberikan guru, dan guru mendampingi murid jika murid ada pertanyaan. Kemudian guru memberikan gambaran secara langsung jika ada sampah, terus sampah itu dibuang ke tempat yang sudah disediakan, atau guru mendaur ulang sampah tersebut. Kemudian bertanya kepada siswa apa yang terjadi dan bagaimana perubahan yang terjadi. Dari pertanyaan tersebut, murid dapat meyakinkan bahwa itu adalah solusi yang benar diberikan oleh guru. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Taufik untuk jawabannya.
Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari kelompok 2. Pembelajaran berbasis masalah kurang cocok untuk semua mata pelajaran. Hanya beberapa mata pelajaran saja yang dapat diterapkan untuk model pembelajaran berbasis masalah. Apa saja contoh mata pelajaran yang cocok menggunakan pembelajaran berbasis masalah dan apa alasannya? Silakan yang bertugas untuk memberikan jawaban. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mata pelajaran yang cocok atau dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis masalah ini, misalnya mata pelajaran IPA. Di sini siswa diminta untuk mengamati pelangi. Terus bahasa Inggris, di sini siswa diminta untuk mendengar sebuah percakapan. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Siswa mencoba untuk membaca sebuah teks. Yang keempat, mata pelajaran prakarya. Di sini siswa diminta untuk mencoba mencicipi makanan. Yang kelima, IPS, siswa mengamati banjir. Alasannya, di pembelajaran ini, siswa diminta untuk menggunakan panca inderanya untuk mengamati fenomena yang relevan dengan apa yang dipelajari. Hasil yang diharapkan dari pembelajaran ini adalah siswa menemukan masalah, yaitu gap of knowledge ataupun yang belum dapat dilakukan terkait dengan fenomena yang diamati. Sekian. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan ketiga dari kelompok 3. Pada bagian karakteristik pada poin ke-6, dituliskan bahwa poin yang utama adalah siswa belajar pengarahan diri. Nah, yang ditanyakan, apa maksud dari pengarahan diri? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Proses pembelajaran berbasis masalah berlangsung dengan masalah sebagai objek untuk dipecahkan dalam aktivitas belajar. Siswa diharapkan dapat belajar mengarahkan dirinya untuk memecahkan masalah tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, siswa mengklasifikasikan masalah. Yang kedua, siswa mengungkapkan pendapatnya mengenai masalah tersebut. Yang ketiga, siswa mengumpulkan data dan informasi. Yang keempat, siswa berbagi informasi serta berdiskusi untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi, makna pengarahan diri yaitu siswa membawa dirinya untuk mengikuti langkah demi langkah guna untuk mencapai tujuan, yakni memecahkan masalah tersebut. Baik, demikian jawabannya. Kita langsung saja lanjut ke pertanyaan keempat. Dari kelompok 5, pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran yang melatih anak agar dapat menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Pembelajaran ini juga menuntut anak untuk berpikir kritis. Lalu, bagaimana jika di dalam kelas anak-anak sulit menemukan jawabannya? Padahal guru sudah memancing jawaban. Menurut kelompok, apakah yang perlu dirubah, masalah yang perlu dicari tahu, atau dirubah dari sintak pembelajaran? Dipersilakan untuk menjawab. Baik, di sini saya akan menjawab. Dari permasalahan tersebut, kita bisa menggunakan metode untuk mengubah siswa berlatih berpikir kritis, di mana siswa diajak untuk banyak bertanya, mendengarkan secara aktif, mempertimbangkan segala kemungkinan. Dengan siswa dilatih seperti itu, siswa akan cepat tanggap apa yang disampaikan oleh guru. Terima kasih. Ya, baik Marcella, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian pertanyaan yang kelima dari kelompok 6. Pada bagian kekurangan, poin pertama, guru perlu waktu cukup lama untuk meyakinkan siswanya dalam menyelesaikan permasalahan sendiri atau berkelompok. Jika diberi persoalan, siswa bertanya kepada guru, kemudian guru tidak dapat menjawab saat itu juga. Pertanyaannya, bagaimana menurut kelompok cara meminimalisir waktu yang cukup lama menjadi cepat? Silakan teman-teman. Baik, dalam permasalahan yang dialami tersebut, guru harus bergerak cepat menyikapi dengan cara menyusun strategi-strategi yang akan dilakukan. Beberapa strategi tersebut, yang pertama,
Jauh-jauh hari guru harus mempersiapkan diri sebelum memasuki proses pembelajaran di kelas dengan membaca dan menguasai bagian materi yang akan disampaikan kepada siswanya. Jika dirasa ada pertanyaan siswa yang tidak bisa dijawab oleh guru, maka guru akan mempersilahkan siswa yang lain untuk bisa menjawab atau memberi ruang diskusi kecil secara singkat untuk bisa menjawab pertanyaan siswa tersebut. Sambilan aktivitas yang dilakukan siswa, dengan cepat guru mencari referensi jawaban baik dari buku ataupun dari referensi yang terpercaya. Dan dari hal itu, guru pun secara faktual, jelas dan singkat menyampaikan hasil pengamatannya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa. Terima kasih. Ya, baik, kita lanjut ke pertanyaan ke-6 dari kelompok 7. Mengapa dalam pembelajaran perlu menggunakan strategi pembelajaran berbasis masalah? Silakan Mira untuk menjawab. Baik, terima kasih. Karena tujuan model pembelajaran Based Learning Departemen Pendidikan Nasional pembelajaran berbasis masalah membuat siswa menjadi pembelajar yang mandiri. Artinya, ketika siswa belajar, maka siswa dapat memilih strategi belajar yang sesuai, terampil menggunakan strategi tersebut untuk belajar dan mampu mengontrol proses belajarnya, serta termotivasi untuk menyelesaikan belajarnya itu. Dari pengertian ini, dikatakan bahwa tujuan utama pembelajaran berbasis masalah adalah untuk menggali daya kreativitas siswa dalam berpikir dan memotivasi siswa untuk terus belajar. Pembelajaran berdasarkan masalah tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa. Akan tetapi, pembelajaran berbasis masalah dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual. Belajar berbagai peran orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam pengalaman nyata atau simulasi dan menjadi pembelajar yang mandiri. Dari pengertian ini, kita dapat mengetahui bahwa pembelajaran berbasis masalah ini difokuskan untuk perkembangan belajar siswa, bukan untuk membantu guru mengumpulkan informasi yang nantinya akan diberikan kepada siswa saat pembelajaran. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari kelompok 8. Bagaimana cara seorang guru menerapkan model pembelajaran berbasis masalah kepada peserta didik dan apakah model pembelajaran ini mampu membawa peserta didik pada inti pembelajaran? Silakan Mira untuk menjawab. Terlihat dari karakteristik pembelajaran berbasis masalah, yaitu belajar dimulai dengan satu masalah. Yang kedua, memastikan bahwa masalah tersebut berhubungan dengan dunia nyata siswa. Yang ketiga, mengorganisasikan pelajaran seputar masalah, bukan seputar disiplin ilmu. Yang keempat, memberikan tanggung jawab yang besar kepada siswa dalam bentuk dan menjalankan secara langsung proses belajar mereka sendiri. Yang kelima, menggunakan kelompok kecil. Yang keenam, menuntut siswa untuk mendemonstrasi yang telah mereka pelajari dalam bentuk produk atau kinerja. Berdasarkan uraian yang tadi, berbasis masalah dimulai dengan adanya masalah yang dalam hal ini dapat dimunculkan oleh siswa ataupun guru. Kemudian, siswa memperdalam pengetahuannya tentang apa yang mereka telah ketahui dan apa yang mereka perlu ketahui untuk memecahkan masalah tersebut. Siswa dapat memilih masalah yang dianggap menarik untuk dipecahkan sehingga mereka terdorong berperan aktif dalam belajar. Terima kasih. Ya, baik. Demikian sesi tanya jawab pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 4, mohon maaf jika ada kekurangan kata dan kekurangan dalam menyampaikan materi serta jawaban. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih.